Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lina Ristanti dari Sekolah Dasar Negeri 2 Telogotuwung, Kecamatan Randu Blatung, Kabupaten Blora, calon guru penggerak Angkatan 5 Kabupaten Blora. Kali ini saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara, Modul 1.1. Pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang filosofi pendidikan. Yang pertama, pendidikan itu menuntun. Lalu, pendidikan harus sesuai dengan kodrat keadaan. Yang selanjutnya, pendidik ibarat petani. Bermain, anak bukan kertas kosong, berpihak pada anak, dan tentang budi pekerti. Pemikiran Ki Hajar Dewantara yang pertama, pendidikan itu menuntun. Pendidikan bertujuan menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam hal ini, pendidikan hanyalah tuntunan. Meskipun hanya sebuah tuntunan, pendidikan memiliki faedah besar terhadap tumbuh kembangnya anak, di mana anak tidak diberikan kebebasan sepenuhnya, melainkan tetap harus dituntun dan diarahkan agar anak tidak kehilangan arah dan terjerumus ke dalam hal yang membahayakan. Selanjutnya, kodrat keadaan. Kodrat keadaan ada dua. Yang pertama, kodrat alam. Kodrat alam merupakan lingkungan alam tempat anak berada, baik itu kultur budaya maupun kondisi alam geografisnya. Anak di lingkungan pegunungan dan anak di lingkungan pesisir pantai tidaklah sama. Jadi kita harus memperlakukan anak sesuai dengan kodrat alam tempat mereka tinggal. Selanjutnya adalah kodrat zaman. Kodrat zaman diartikan sebagai guru harus membekali keterampilan sesuai dengan zamannya pada murid. Seperti pada saat ini kita akan menghadapi era abad 21, kita harus membekali murid kita dengan keterampilan abad 21, yaitu 4C, creativity, critical thinking, communication, dan kolaborasi. Pendidik ibarat petani. Pendidik diibaratkan sebagai petani dan murid sebagai biji. Petani ketika menanam padi, padi tersebut dirawat, dipupuk, dan diperlakukan dengan baik, maka akan tumbuh menjadi padi. Tidak mungkin tumbuh menjadi jagung ataupun menjadi kedelai. Begitupun dengan murid. Murid pada dasarnya sudah memiliki kodrat sendiri-sendiri, tidak mungkin dipaksakan menjadi yang kita inginkan. Pemikiran yang selanjutnya yaitu bermain. Bermain merupakan salah satu kodrat anak. Anak pada dasarnya suka dengan berbagai permainan. Permainan dapat menjadi bagian pembelajaran di sekolah. Sebagai seorang pendidik, kita dapat menggunakan permainan-permainan dalam proses pembelajaran. Seperti pada permainan gobak sodor, kita dapat mengajarkan berbagai nilai-nilai dengan permainan gobak sodor. Dan selanjutnya ada contoh yaitu permainan congklak. Di sini dengan bermain congklak, kita bisa memasukkan pembelajaran matematika dan strategi, di mana anak di situ harus berpikir untuk maju dan mengalahkan lawannya. Jadi, pembelajaran di sekolah harus kita integrasikan dengan permainan-permainan edukatif yang menyenangkan bagi peserta didik. Selanjutnya, anak bukanlah kertas kosong. Anak bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan orang dewasa. Anak lahir dengan kodrat yang masih samar-samar. Tujuan pendidikan adalah menuntun, memfasilitasi atau membantu anak untuk menebalkan garis-garis samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia yang seutuhnya.
Kemudian berpihak pada anak. Pendidikan berpusat pada anak, menjadikan murid sebagai pusat pembelajaran, murid sebagai subjek, murid bukanlah objek, dan guru sebagai fasilitator. Seperti Ki Hajar Dewantara di Taman Siswa menerapkan sistem AMOK, yaitu hal yang terpenting dilakukan oleh seorang guru adalah menghormati dan memperlakukan anak sebaik-baiknya sesuai dengan kodrat mereka. Lalu budi pekerti. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti, watak, karakter adalah bersatunya atau perpaduan harmonis antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga atau semangat. Budi mengandung 3 hal, yaitu cipta, rasa, dan karsa. Cipta pemikiran, rasa perasaan, karsa yaitu kehendak atau kemampuan, dan pikiran yaitu tenaga. Ketika cipta, rasa, karsa atau karya, pekerti atau tenaga digabungkan menjadi satu, akan menimbulkan atau mencapai keselarasan hidup. Berikut ini adalah refleksi diri saya terhadap pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara setelah mempelajari modul 1. Berikut ini beberapa pertanyaan yang digunakan untuk merefleksi diri saya. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Beberapa hal yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul ini yaitu yang pertama, pembelajaran yang saya lakukan selama ini masih berpusat pada guru. Murid harus patuh dengan apa-apa yang sudah saya rancang dan saya rencanakan. Murid hanya sebagai objek pembelajaran. Lalu, murid harus menguasai semua materi yang saya sampaikan. Saya merasa berhasil dan bangga ketika murid-murid saya mampu menguasai semua materi yang sudah saya sampaikan, dan merasa gagal ketika mereka tidak mampu menguasai materi yang sudah saya sampaikan selama proses pembelajaran. Lalu murid harus memenuhi KKM. Murid saya katakan berhasil ketika nilai yang mereka peroleh mencapai KKM atau di atas KKM, dan mereka gagal atau belum berhasil ketika nilai-nilai yang mereka peroleh di bawah KKM. Lalu mengejar target kurikulum. Sebagai seorang guru, saya mempunyai target yang harus saya kejar di kurikulum. Target yang sebenarnya ini sangat berat, tetapi saya harus mampu memenuhi target tersebut dalam 1 semester. Jadi pembelajaran yang saya lakukan di kelas selalu seperti kejar-kejaran karena memang ada target yang harus saya kejar, yang dituntut kepada saya, yang harus saya selesaikan dalam 1 semester tersebut. Lalu, menakut-nakuti anak yang bertujuan memotivasi belajar mereka dapat meningkat. Hal-hal ini yang sering saya lakukan, yaitu menakut-nakuti mereka. Mereka bisa tidak naik kelas kalau mereka tidak bisa materi ini. Mereka tidak akan naik kelas jika nilai mereka jelek. Sebenarnya tujuan saya di situ adalah supaya motivasi belajar mereka meningkat. Tetapi justru hal tersebut membuat mereka justru susah sekali untuk meningkatkan motivasi belajar mereka. Lalu merasa gagal jika murid tidak memahami yang guru sampaikan. Ini yang sering terjadi pada saya. Saya sering merasakan kegagalan ini ketika murid-murid saya tidak mampu memahami materi-materi yang telah saya sampaikan. Lalu mengutamakan kognitif anak dibandingkan aspek lainnya seperti keterampilan dan karakteristiknya. Saya lebih sering mengutamakan penilaian kognitif pada anak, padahal anak ini memiliki bakat, keterampilan, dan karakteristiknya masing-masing.
Selanjutnya, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Hal-hal yang berubah dari pemikiran dan perilaku saya setelah mempelajari modul ini, yang pertama, mengubah pola pikir saya bahwa yang semula pola pikir saya guru merupakan satu-satunya sumber belajar. Pola pikir ini harus saya ubah bahwa di sekitar sekolah ada banyak sumber belajar yang bisa kita manfaatkan dalam proses pembelajaran. Bukan hanya saya, tetapi lingkungan, masyarakat sekitar itu bisa dijadikan sebagai sumber belajar. Lalu, guru harus memahami karakteristik murid, cermat memilih bakat serta minat anak. Anak di sini memiliki karakteristiknya masing-masing, memiliki bakat serta minatnya sendiri-sendiri. Di sini sebagai seorang guru, kita harus memahami karakteristik murid kita satu persatu agar kita dapat melihat bakat serta minat mereka, sehingga kita mampu memperlakukan mereka menuntun mereka sesuai dengan karakteristik mereka, sesuai dengan bakat dan minat yang mereka miliki. Lalu, proses pembelajaran yang berpusat pada murid. Selama ini, proses pembelajaran saya adalah berpusat pada guru. Saya akan mengubah pemikiran dan perilaku saya di kelas, menjadikan murid sebagai subjek pembelajaran dan kita hanya sebagai among yang berlaku menuntun murid-murid kita untuk mencapai kodrat mereka sesuai dengan bakat dan minat yang mereka miliki. Lalu, pembelajaran yang memanfaatkan berbagai model dan media pembelajaran yang menyenangkan, yang bertujuan agar anak mampu menumbuhkan rasa senang di kelas sehingga pembelajaran akan berjalan dengan lancar. Lalu, menjadikan permainan menjadi salah satu bagian dari pembelajaran. Selanjutnya, pembelajaran tidak hanya fokus pada penilaian kognitif dan pemenuhan KKM. Lalu, pembelajaran yang memerdekakan murid dalam belajar. Pertanyaan yang terakhir yaitu, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Beberapa hal yang akan saya terapkan di kelas saya agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu yang pertama, saya akan mewujudkan merdeka belajar dengan cara membuat kesepakatan bersama murid baik tentang proses pembelajaran maupun hal lain di kelas. Hal ini bertujuan agar mereka memiliki tanggung jawab terhadap kesepakatan yang telah mereka buat bersama, jadi mereka tidak akan terpaksa dalam melakukannya. Lalu, menerapkan pembelajaran yang berpusat pada murid atau student-centered learning. Murid sebagai subjek pembelajaran dan guru hanya sebagai fasilitator, sebagai among yang menuntun mereka sesuai dengan karakteristik mereka, bakat serta minat mereka. Lalu, menerapkan model-model pembelajaran yang menyenangkan serta media pembelajaran yang interaktif bertujuan agar suasana pembelajaran di kelas menyenangkan dan murid tertarik untuk mengikuti pembelajaran. Lalu, proses pembelajaran diintegrasikan dengan permainan-permainan edukatif agar anak tidak bosan, agar anak semangat dan motivasinya tumbuh untuk mengikuti pembelajaran di kelas. Lalu, menjadi pendidik yang lebih among dalam menuntun segala kodrat yang ada pada anak. Dan yang terakhir adalah menyesuaikan pembelajaran dengan kodrat zaman, di mana pada saat ini kita memasuki era abad 21, era digital. Kita harus membekali murid kita dengan keterampilan abad 21 dengan menerapkan keterampilan abad 21 yaitu 4C dalam proses pembelajaran, yaitu yang pertama creativity atau kreativitas, yang kedua yaitu critical thinking, berpikir kritis, selanjutnya communication atau komunikasi, dan collaboration. Itu adalah hal-hal yang akan saya terapkan di kelas agar kelas saya mencerminkan pemikiran-pemikiran dari
Sekian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya Lina Ristanti dari Sekolah Dasar Negeri 2 Telogotuwung, Kecamatan Randu Blatung, Kabupaten Blora, calon guru penggerak Angkatan 5 Kabupaten Blora. Sekian dan terima kasih. Salam sehat, salam bahagia, salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.